Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau menjadi narasumber, dapat DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bang Genta kali ini akan menghadirkan narasumber bernama Bang Yudi atau Pak Yudi. Dia akan menceritakan kejadian mistis pada saat kejadian kecelakaan. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Kalau si Yosep memang posisinya udah parah, udah ngorok, muntah darah kayak gitu kan. Nah si Romi ini teriak-teriak, Yosep jangan tinggalin gua, kata dia. Yosep, lu jangan tinggalin gua lah, gitu kata dia. Jangan tinggalin gua, itu sepanjang jalan bang, sepanjang jalan sebelum sampai rumah sakit Cipto ini. Nah saya tidur lagi. Nah nggak lama begitu lagi. Ada yang ngetok-ngetok, cuman saya cuma ngeliat dari jendela doang, kayak ada orang bang. Itu nyata banget, itu memang postur tubuhnya si Yosep. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kebetulan narasumber kita, Bang Yudi, sudah ada di samping Bang Genta. Kita sapa dulu nih, Sobat Magenta di rumah. Apa kabar Bang Yudi? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal di mana Bang Yudi? Saya tinggal di Pondok Kacang Barat, Geraha Raya sih. Wah, lumayan nih. Alhamdulillah nih udah hadir di studio Bang Genta nih. Ya. Yang akan mau menceritakan pengalaman pribadinya, kejadian mistisnya. Bisa nggak Bang Yudi menceritakan kisi-kisinya untuk Sobat Magenta di rumah nih Bang Yudi? Nah, jadi awal mulanya kan saya kan punya temen waktu kerja di salah satu perusahaan lah, di pergudangan kayak gitu kan. Nah, jadi pada hari itu dia nggak masuk kerja, izin. Nah temen ini berdua, dia bawa motor, dan motor itu pun dia boleh minjem ke teman saya lagi. Nggak lama terjadilah kejadiannya. Apa tuh Bang? Jadi pas dia pulang mau pulang ke kosannya, dia mungkin nyalip truk, itu ketabrak Bang. Masya Allah. Ketabrak. Jadi yang dibonceng ini yang parah. Kepalanya tuh sampai pecah Bang. Masya Allah. Oke, tahan dulu Bang Yudi. Jangan diteruskan dulu. Semoga sobat di rumah, sobat Magenta di rumah semakin penasaran Bang Yudi. Kita mau sahabat dulu. Oke, bagi sobat Magenta di rumah yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Jadi ceritanya begini awalnya. Saya punya temen namanya, boleh sebut namanya? Boleh. Namanya Yosep. Nah, dia udah deket lah sama saya gitu kan. Nah pada sebelum kejadian itu sih memang dia agak-agak berubah lah orang ini. Jadi sering banyak diam gitu kan. Nah pas malam sebelum kejadian itu memang anak-anak pada ngumpul. Ada acara lah gitu, acara anak muda lah gitu Bang. Nah keesokan paginya itu ternyata ini anak berdua sama temennya bolos kerja Bang. Bolos kerja, katanya sih mau nganter yang namanya Romi, kan ada Romi dan Yosep nih. Yang namanya Romi ini ke tempat tantenya di daerah Cempaka Putih dengan meminjam motor si teman saya juga, namanya si Iwan Setiawan. Nah nggak lama, sekitar mungkin jam 12 siang mereka pulang lah mereka kan. Pulang lagi tuh dari Cempaka Putih, tibalah di depan Cibubur Junction. Mungkin dia nyalip truk atau apa, ketabrak tuh yang parah ini yang dibonceng Bang. Yang dibonceng ini helmnya pecah, terus kepalanya udah berdarah-darah. Kalau yang membonceng ini dia cuman
kayak geger gitulah, kayak geger. Terus teriak-teriak aja. Nah, singkat ceritanya, saya kan pulang nih, jam 2 siang itu kan saya pulang dari tempat kerja saya. Sampailah saya ke kosan. Nggak lama, selang sekitar 10 menit lah saya habis cuci muka lah ya, cuci kaki. Ada yang telepon, Bang, dari pihak rumah sakit, salah satu rumah sakit di Cibubur lah. Salah satu rumah sakit di Cibubur, telepon ke saya. Dia bilang, bener ini. Cuman dia bilangnya, karena nih orang ini dua-duanya nggak bawa identitas sama sekali, Bang. Cuma anehnya, itu di dompetnya si Yosep ini, ada nomor handphone saya, yang dicatat di kertas lembar gitu, Bang. Kertas lembar, udah disobek lah kertasnya. Di dompet itu cuma ada nomor handphone saya. Nah, makanya pihak rumah sakit itu teleponnya ke saya. Hubungi. Ya, udah telepon, bilang, Pak, apa benar ini saudara Iwan Setiawan? Awalnya saya nggak tahu kan, cuma ini berdua, Pak. Katanya ini mengalami kecelakaan. Tapi pihak rumah sakit udah angkat tangan karena ini kecelakaannya parah, katanya gitu. Serius ya. Nah, nggak lama kan, saya bilang ya udah, nanti saya kesana deh, gitu kan. Saya kesana dah. Dia cuma bilangin ini STNK atas nama Iwan Setiawan. Dia bilang gitu, atas nama Iwan Setiawan. Udah tuh, saya langsung ganti baju. Saya jalan lah. Kebetulan saya ke tempat kayak rumah makan gitu, Bang, kayak apa? Biasa kita anak-anak kos lah makan di situ, suka ngutang juga kan, warung gitu ya. Warung gitu. Terus saya tanya lah. Saya sebenarnya kenal si Iwan Setiawan ini cuma nama samarannya. Nama samarannya itu kan si Kawil. Saya tanya lah sama dia, Wil, lu kenal sama yang namanya Iwan Setiawan? Terus dia kaget tuh, lah Iwan Setiawan mah gua, kata dia gitu kan. Nah, terus itu STNK lu kok bisa ada sama orang segitu? Wah, si Yosep sama si Romi yang minjem motor gua, kata dia. Wah, Wil, parah nih, Wil. Saya bilang gitu, ini parah. Kecelakaan, Wil. Ada di rumah sakit Permata Cibubur, saya gitu ya. Yang bener lu. Iya, orang tadi gue ditelepon sama pihak rumah sakitnya, gue suruh ke sana. Gak lama dia langsung diri kan langsung kaget juga kan dia karena motornya dia posisinya. Gak lama datanglah teman saya lagi nih, satu kerjaan juga, dia bawa motor, langsung kita pinjam tuh, namanya si Anwar, lo pinjam dua motor lo, gue mau ke rumah sakit Cibubur. Bergegas lah saya berdua kan ke sana. Nah, sampai di sana saya tanya-tanya security yang korban kecelakaan gimana. Dikasih unjuk lah di ruangan apa waktu itu, saya lupa ruangan apa gitu kan. Dikasih tahu, Mas, ini benar temennya, dia bilang gitu, karena mereka nggak bawa identitas, Mas. Saya lihat, wah bener nih, si Yosep sama si Romi, si Kawilnya masih ada tuh, si Iwan Setiawan ini yang punya motornya. Terus nggak lama dia bilang, Yud, lu yang temeninnya, gue mau ngabarin anak-anak dulu kejadiannya, kata dia gitu. Lah gue ditinggal sendiri nih, gituin kan. Iya lu udah sendiri aja lu ini. Udah tuh dia kan pulang tuh, maksudnya ngabarin ke anak-anak, Pak, ke kosan lagi lah, kosan anak-anak. Nah, pihak rumah sakit tuh bilang, ini namanya yang ini siapa? Nanya ke saya, ini Yosep, yang ini Romi, saya bilang gitu. Tapi ini harus ada yang bertanggung jawab, karena kan ini dia kan udah parah, ini harus dibawa ke rumah sakit Cipto, katanya harus dirujuk. Karena di sini nggak ada alat atau apalah, dia bilang gitu. Tapi harus ada yang tanggung jawab nih. Yaudah, Pak, saya udah nggak pakai mikir-mikir lagi, udah saya tanda tangan. Saya tanda tangan tuh surat pernyataannya kan. Nggak lama, dua-duanya dimasukin ambulan nih. Si Yosep sama si Romi ini korban. Si korban dimasukin ke ambulan. Saya ikut lah. Ya. Nah, sepanjang jalan itu, Bang, kalau si Yosep memang posisinya udah parah, udah ngorok, muntah darah kayak gitu kan. Nah, si Romi ini teriak-teriak, Yosep jangan tinggalin gua, kata dia. Yosep, lu jangan tinggalin gua lah, gitu kata dia. Jangan tinggalin gua. Itu sepanjang jalan, Bang, sepanjang jalan sebelum sampai rumah sakit Cipto ini. Nah, begitu sampai di rumah sakit Cipto, sudah tuh di sana juga apa namanya, saya suruh tanda tangan lagi.
untuk apa, Pernyataan ya gitu soal lagi. pernyataan lagi, bertanggung jawabnya lah ibaratnya. Nah, nggak lama, nah si Romi dibawa ke ruangan, dipisahkan sama si Yosep ini. Nah, saya dipanggil tuh sama yang perawatnya si Romi. Saya disuruh beli impus, suruh beli impus buat apa? Membersihin luka. Nah, iya. Nah, singkat cerita saya cuma ada 20.000 nih bang. Saya punya uang 20.000 di kantong, saya ada 20.000. Pergilah saya ke apotik ceritanya kan, ke apotik buat beli impus itu. Nah, antrian 1, 2, 3 saya maju. Saya bilang sama mbaknya tuh yang kasirnya lah, pelayannya, Mbak, saya mau beli impus dong, 1. Dia bilang impus harganya 8.000 mas. Saya kasih lah uangnya tuh 20.000-an kan. Dia bilang, wah harus uang pas katanya, nggak ada kembalian. Nah tiba-tiba bang, ini aneh banget bang, bener sampai sekarang ini saya bingung nih. Jadi ada tangan, dia nyodorin uang ke saya nggak sempat nengok juga karena pada saat itu kan saya buru-buru ya, karena kan kita lihat kan keadaan Romi udah kayak gimana gitu. Saya buru-buru, dia ngasih uang saya cuman bilang, yaudah pakai ini aja dulu. Dia bilang gitu nih, suaranya sih kedengarannya cowok, bapak-bapak lah, suara bapak-bapak udah berumur lah gitu. Udah saya ambil aja uangnya, saya kasih lah si mbak uang 8.000 tuh, pas 8.000 kan, dikasih lah saya impus. Nah begitu saya nengok bang, itu memang udah nggak ada antrian siapa-siapa lagi, udah kosong. Begitu saya nengok, saya mau apa, mau berterima kasih lah ibaratnya kan, karena dia udah nolong saya tengok itu nggak ada siapa-siapa, sama sekali nggak ada orang. Nah itu aneh tuh, di situ sampai sekarang saya mikir tuh siapa ya, karena saya buru-buru udah lah, pokoknya bodo amat nih, yang penting impus sampai dulu nih ke teman saya. Udah lah, tinggal cerita saya kasih lah ke ke perawatnya si Romi ini ya. Nah itu si Romi tuh masih teriak-teriak terus bang, Yosep jangan tinggalin gua, Yosep jangan tinggalin gua, itu terus. Waduh, enak apa ya bilang nih, mungkin geger kali ya, geger otak kali kan, karena berantem palanya, kena benturan keras. Nah nggak lama saya kasih impus, saya beralih lah ke si Yosep nih. Nah pas ke Yosep ini, si perawatnya bilang, mas temennya udah nggak ada. Si Yosep ini ternyata udah meninggal bang, udah meninggal. Saya lihat benar udah meninggal lah, udah ditaruh di apa, kayak apa sih namanya, yang dorongan itu, dorongan. Terus dia bilang, mas ini temennya harus buru-buru dibawa ke kamar mayat ya, kata perawatnya itu kan. Saya bilang, wah ntar dulu, saya bilang gitu, nunggu keluarganya, takutnya nanti dia apain lagi gitu kan. Kan banyak kejadian bang. Betul. Kata si perawatnya, enggak, saya tanggung jawab kok ini, enggak, aman, udah aman. Dibawalah ke rumah sakit, apa namanya, ke kamar mayat. Itu darahnya tuh masih netes terus bang, darah dari kepalanya itu masih netes, saya lihat masih netes, masih seger banget itu darahnya, apa kayaknya kepala belakangnya itu pecah. Nah udah nggak lama saya nunggu keluarganya datang sama anak-anak teman-teman saya. Sudah dulu kan belum ada WhatsApp ya, masih SMS shoot, gue OTW nih pada Cipto nih gitu kan. Udah sampailah teman-teman saya tuh, saya kabarin, ada yang pada nangis ya kan. Baru semalam kita pada kumpul-kumpul, teman-teman saya, cepet banget sih saya pada nangis. Gak lama keluarganya datang dari Kerawang. Dia tuh orang Kerawang. Langsung lah saya ditawarin, lu mau ikut gak Yud gitu kan. Yang ikut tuh cuman SPP saya dulu, supervisor saya gitu. Dia doang yang ikut. Saya bilang enggak lah, saya besok masuk kerja saya gitu. Lama dibawalah tuh mayatnya kan pakai ambulan ke Kerawang. Anak-anak pada balik lagi ke kosan, saya ikut ke kosan. Ternyata teman-teman saya ini pada ninggalin saya bang, pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggal saya di kosan sendiri. Nah itu tuh saya juga udah kepikiran terus kan, apa yang tadi saya lihat kayak gitu kan. Ngeri juga nih sendiri kan, saya bilang kan, saya ngerokok, kopi.
Pas sekitar jam 2 pagi saya masih melek tuh. Kayak tidur ayam begitulah. Ada yang ngetok-ngetok bang, pintu kosan saya. 3 kali tuh, manggil nama saya juga. Yud, Yud, Yud. Nah gitu. Saya masih kenalin itu suaranya si Yosep ini almarhum. Aduh, saya dengan udah gemeter, udah dikduk-dikduk, saya buka pintu. Tapi pas saya lihat tuh nggak ada bang, nggak ada siapa-siapa. Bener-bener udah sepi orang, gitu kan. Udah tuh, nggak lama saya tidur. Keesokan paginya saya cerita sama teman saya, dia kan orang indigo, maksudnya dia bisa lah. Ya. Nah untuk hari kedua belum belum datang lagi. Pas hari ketiga saya dikumpulin sama si orang indigo ini. Yud, lu ikut gua, dan dia gitu kan. Nah nggak lama dia kayak baca apa gitu kan. Nah dia bilang, emang Yud yang pas malam hari pertama itu emang si Yosep yang datang ke tempat lu itu. Terus dia tambahnya gimana bang, saya tanya dong sama dia. Mukanya sih bersih Yud, dia cuma mau ngucapin terima kasih sama lo, dan gitu. Ya udah tuh, kita bubar pulang masing-masing ya. Nah saya tidur lagi. Nah nggak lama begitu lagi, ada yang ngetok-ngetok, cuman saya cuma ngeliat dari jendela doang, kayak ada orang bang. Itu nyata banget, itu memang postur tubuhnya si Yosep. Tapi dia kayak gimana ya? Tegap ya, tegap. Badannya ya kayak saya lah gini kan, pantaran. Dan udah saya nggak terlalu takut lah. Saya bilang kan karena udah 3 malam juga saya kayak gitu kan. Udah saya tidur. Jadi si Yosep ini memang teman saya. Jadi apa namanya? Sempet saya ajak ke rumah juga, kenal sama ibu saya. Sempet main lah ya. Dia sempet main ke rumah saya juga. Makanya kita juga merasa kehilangan banget. Nah sekarang kita beralih ke si Rominya nih bang, yang teriak-teriak itu kan, yang teriak-teriak manggil Yosep, Yosep. Nah ternyata dia ini bang, dia pas begitu dibawa pulang, dia kan orang Surabaya nih, dibawa pulang dia ke Surabaya ya, karena apa namanya, lukanya parah. Dia di rumah sakit itu sekitar ada seminggu di rumah sakit. Dirujuk apa dibawa, mungkin keluarganya kali yang minta dia dirawat di rumah aja gitu kan. Nah singkat cerita, ternyata si Romi ini bang tiap malam ini samperin, diajak sama si Yosep ini, sampai dia tuh ke psikiater, sampai dia konsultasi sama psikiater. Orang tuanya mungkin kan, ini anak kok sering bengong, sering kayak ngomong sendiri gitu bang. Itu selama 3 bulan bang, selama 3 bulan tuh si Romi begitu. Tiap malam tuh katanya disamperin lah sama si almarhum ini. Karena kan memang dia yang bawa motornya ya. Entah kenapa, nah pas dia sembuh itu 3 bulan dia sembuh, datanglah dia ke tempat kosan saya, nyari saya. Saya kan posisinya lagi nggak di kosan tuh, saya lagi pulang ke tempat ibu saya kan. Dia cuman titip ke anak-anak, katanya terima kasih, saya udah nolong dia gitu kan, bisa sembuh lah istilahnya. Terus dia ceritalah ke anak-anak kronologinya, makanya saya sampai tahu kalau dia tuh disamperin sama si almarhum ini tiap malam, karena dia cerita sama anak-anak. Jadi anak-anak tongkrongan nih, anak-anak satu pabrik lah yang cerita sama saya, Yud kemarin si Romi kesini, dia cerita gini, lalu gimana Yud? Ya dia cuma 3 hari aja lah. Saya bilang gitu kan, 3 hari aja saya. Mungkin dia cuma mau ngucapin terima kasih doang, gitu, nggak apa-apa lah. Nah sampai sekarang nih saya hilang kontak sama Romi, nggak tahu sampai sekarang, karena udah saya pun keluar dari perusahaan itu. Si Romi pun kan nggak mungkin masuk lagi kan, karena dia 3 bulan lah, kelamaan juga, perusahaan nggak mau terima. Sampai sekarang saya belum ketemu dia lagi, ya lost kontak gitu aja bang. Jadi awalnya kan kita ketemu memang di tempat kerja ya. Terus dia juga ya pernah inilah
ngenalin perempuan ke saya gitu. Oh. Nah, yang sekarang jadi istri saya nih. Nah, itu Berarti abang sebenarnya. sama si almarhum ada chemistry tersendiri nih bang maksudnya. Jadi si Yosep ini sebenarnya dulu kan seneng sama perempuan. Nah, cuman dia orangnya pemalu bang, nggak berani ngungkapin gitu. Diajaklah saya ke rumah nih perempuan nih, dikenalin lah nih perempuannya. Nah, ternyata kok diajak ngobrolnya nyambung perempuan ini kan. Lama-lama kejadian lah sama saya tuh perempuan ini sampai sekarang jadi istri saya gitu. Oh, ya bukannya saya nikung sih, karena kan apa si Yosep ini nggak berani dia kalau mau perempuan, harus masa saya sodor-sodorin belum gitu ya kan. Kita kan sama-sama udah lumayan lah, udah umur-umuran waktu itu umur 24 lah, udah harus bisa lah ibaratnya. Masa tidak masalah perempuan gitu doang nggak bisa ditangani sama dia kan. Ya itulah awal-awal saya deket tuh sama dia. Cuman dia nggak marah, cuma bilang ya udah kalau memang dia suka sama lu ya lu jalanin aja lah. Gitu. Dan ternyata juga dia berbohong sama saya bang. Ternyata dia di Kerawang itu udah punya tunangan. Oh gitu. Pas waktu dia meninggal pun tunangannya datang ternyata. Dan dia juga orangnya sih memang pendiam, maksudnya lurus-lurus aja, nggak pernah neko-neko lah. Makanya saya bisa akrab sama dia itu. Sampai ke misalnya mau beli barang apa, yuk nih anterin dulu beli baju ke mall ini. Saya yang selalu diajak sama dia. Diajak nanti kita makan gitu kan. Ngerokok aja enggak dia bang? Ngerokok aja enggak? Si almarhum ini. Almarhum ini ngerokok aja enggak? Memang dia orangnya baik loh. Ya mungkin itu aja sih bang yang saya bisa ceritain kronologinya. Waduh, terima kasih nih Bang Yudi nih udah menceritakan pengalaman misisnya ke Sobat Magenta nih. Silakan diminum, Mas Bang Yudi. Mas Yudi apa Bang Yudi nih? Jadi Bang Yudi nggak apa-apa, Mas Yudi ya bukan, ya nggak apa-apa juga. Alhamdulillah, mantap ya kopinya, Bang Yudi. Bang Yudi, aku penasaran ada yang pengen saya tanya nih Bang Yudi. Si korban sama si almarhum ini pada saat dia kerja bolos, memang gimana Pak Yudi? Jadi memang Sabtu itu kan kita setengah hari, Bang ya. Jadi mereka tuh bolos. Mereka tuh bolos dengan alasan katanya si Romi ini ada urusan mau ke rumah tantenya. Tapi sebenarnya dia masuk. Harusnya masuk. Harusnya memang jadwal dia kerja. Jadi kan kita liburnya waktu itu cuma hari Minggu, jadi Sabtu itu setengah hari bang. Gitu. Harusnya dia masuk. Nah pada saat kejadian itu, apakah Bang Yudi tahu tuh keluarganya menanyakan kejadiannya kayak gimana gitu? Pada saat keluarganya datang sih saya udah terlalu sore juga bang. Jadi yang menceritakan itu supervisor saya kayaknya. Jadi saya cerita ke supervisor saya, mungkin disampaikan ke keluarganya. Oh ada yang ngabarin? Ya ada yang ngabarin. Nah pada saat kejadian kecelakaan itu memang korban itu langsung dibawa ke rumah sakit Cibubur? Iya. Emang kejadian sekitar situ bang? Kejadiannya itu ya di depan ada salah satu mall gede juga ya di daerah Cibubur itu, mall Cibubur Junction. Seberangnya Taman Bunga. Di situ memang waktu itu awal belum jadi bang, itu bangunan itu masih finishing lah ibaratnya gitu. Nah, kejadiannya persis di depan situ. Gitu. Nah motornya itu, tapi anehnya bang, motornya itu cuman palanya aja yang pecah. Jadi batok depan. Ya batok depannya itu pecah, tapi kalau untuk belakangnya utuh. Bebek batangan tuh bang? Nah ini motornya Supra. Supra yang tahun dulu, Supra bapak lah kalau sekarang dibilangnya tuh. Nah, itu awet itu Supra. Dia palanya pecah, palanya bener-bener hancur. Untuk ke belakangnya sih masih mulus. Masih dipakai sampai sekarang. Kayaknya masih Iwan Setiawan ini, si Kawil ini masih dipakai itu motor kenangan kan. Yang buat saya penasaran nih, pada saat abang ke kasir beli infusan ya? Nah itu beli infusan. Suara yang terdengar itu familiar di abang apa kayak gimana tuh bang? Udah pokoknya saya
Tiba-tiba langsung nyodorin gitu iya, aja Bang. tiba-tiba dia, ini dek pakai uang ini aja katanya. Itu ngomongnya cuma gitu aja. Udahlah, saya nggak pakai banyak tanya lagi, saya ambil tuh uang, saya kasih ke kasirnya. Nah begitu kasirnya ngasih impus ke saya nengok nggak ada siapa-siapa. Itu yang bikin saya kaget tuh. Tapi posisi abang tuh tahu lagi rame apa? Sepi, saya antrian terakhir saya. Oh. Karena itu udah mau menjelang maghrib juga. Tiba-tiba ada yang nyodorin. Iya, tiba-tiba ada yang nyodorin uang ini. Nah, selang berapa hari atau berapa saat dari kejadian itu kan abang ditinggal di kosan sendiri nih. Iya. Awal mulanya tuh abang nggak merasa didatengin sama si almarhum atau kayak gimana tuh bang? Tiba-tiba didatengin hanya untuk mengucapkan terima kasih? Iya sih. Yang ketok-ketok pintu itu. Dia ngetok-ngetok pintu 3 kali, manggil-manggil nama saya. Terus yang hari ketiganya dia nongolin sih. Cuman kan biasanya kalau misalnya korban-korban kecelakaan kan rada-rada serem bang ya. Tapi kalau si Yosep ini saya lihat karena mungkin dia orang baik bang. Kalau saya nilai itu dia memang orang baik lah. Itu benar-benar bersih bang. Benar-benar dia bersih lah mukanya itu. Nggak seperti kayak korban-korban kecelakaan kalau yang kita temuin kan dari cerita-cerita orang kayak gitu ya. Kalau saya nemuin Yosep ini bersih dia. Bersih pakai baju putih. Iya pokoknya pakai baju pada saat dia kecelakaan bang, pakai seragam. Seragam apa? Seragam dinasnya kerja ya, seragam kerjanya. Pas hari ketiga itu saya ngeliat. Nah, Yosep sudah nggak ada nih bang ya. Yosep sudah nggak ada. Tinggal si Romi yang mengalami luka yang membekas sampai saat ini. Terus setelah abang lihat, akhirnya kan kembali normal ya bang ya. Tapi saya sejak dari awal kejadian itu belum ketemu. Oh belum pernah ketemu cuma saya diceritain sama anak-anak dia ke kosan saya mau bilang terima kasih sama saya dan dia ceritalah yang apa namanya yang tadi saya cerita itu yang dia disamperin loh, yang sampai dia terapi sampai 3 bulan itu. Sampai sekarang saya belum ketemu lagi sama si Romi ini. Oke bang, terima kasih bang. Satu nih bang, terakhir untuk sobat Magenta di rumah nih bang, bisa nggak bang memberikan pesan-pesan di sobat Magenta biar nggak terulang kembali pengalaman yang pernah abang alamin? Kalau memang kita mau bepergian jauh, usahain apa namanya identitas dirinya jangan lupa dibawa. Terus jangan lupa kalau naik motor tuh pergunakan helm yang SNI. Sama ya berkendara yang aman lah, maksudnya jangan kebut-kebutan. Ya itu aja sih bang pesannya. Untuk bang Romi sendiri bisa nggak bang? Apa bisa dikasih pesan-pesannya? Ya untuk bang Romi kalau ngelihat podcast ini ya bisa lah apa namanya kasih komen gitu. Karena udah lama juga nggak ketemu. Oh gitu ya bang. Dari pertama kali kejadian sampai sekarang close contact ya bang. Iya, Oke, terima kasih nih bang Yudi udah menceritakan kejadian dan pengalaman pribadinya. Semoga mendapat kesan yang mendalam buat bang Yudi semua. Dan bang Romi silakan komen. Semoga bang Yudi menyambutnya dengan baik. Silaturahmi tetap tercegah. Oke, terima kasih bagi sobat Magenta sampai detik ini. Bagi sobat Magenta yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi sobat Magenta yang mau sharing cerita atau menjadi narasumber, dapat DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.